Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kelas Mas Riman. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jumpa lagi dengan saya Iman Taufik di channel Kelas Mas Riman. Hari ini kita akan melanjutkan seri pengantar manajemen. Hari ini kali ini di episode ke-7 terkait dengan dasar-dasar perencanaan manajemen. Nah, untuk fungsi yang pertama adalah terkait dengan perencanaan ini. POAC yang pertama itu P-nya adalah perencanaan. Apa itu perencanaan? Mari kita bahas sama-sama teman-teman semuanya. Baik, perencanaan. Nah, biasanya memang banyak kata pepatah bahwa perencanaan itu adalah 50% dari kesuksesan ya teman-teman. Itu biasa banyak orang mengatakan bahwa perencanaan adalah 50% dari kesuksesan. Nah, sebelum tahu itu apa itu perencanaan, kita bahas dulu kira-kira apa sih perencanaan. Nah, perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya ya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu beberapa mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi adalah sejumlah kegiatan-kegiatan ya yang ditentukan, yang kita tentukan sebelumnya, berarti sebelum pelaksanaan kegiatannya, itu sebelum pelaksanaan rangkaian rencana ya, untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan ditetapkan. Jadi merupakan kegiatan ditentukan ya sebelumnya ya. Nah, kemudian perencanaan menurut Bintoro Cokroaminoto dalam Hussein Usman adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga maksudnya adalah ketika kita punya tujuan tertentu, maka kita punya atau mempersiapkan yang namanya kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan secara sistematis itu tersusun dengan rapi ya, sehingga yang diharapkan bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu gambaran terkait dengan manajemen ya teman-teman. Baik teman-teman dan rekan-rekan semuanya, kita langsung masuk ke selanjutnya terkait dengan syarat perencanaan. Apa sih syarat dari perencanaan? Syarat dari perencanaan pertama adalah faktual dan realistik ya. Perencanaan itu harus faktual ya, tidak mengawang-awang ya, dan realistik itu dalam artian realistis ya teman-teman, realistis ya, tidak mengawang-awang, dalam artian kalau misalnya mengawang-awang itu maksudnya tidak masuk akal ya, berarti ya harusnya masuk akal, faktual dan realistik. Kemudian kedua adalah logis dan rasional. Nah, ini tadi masuk akal ya, logis dan rasional, bahwa perencanaan itu memang bisa dilaksanakan dan mungkin kan untuk kita melaksanakan seperti itu. Kemudian fleksibel. Nah, perencanaan itu bisa bersifatnya syaratnya fleksibel, mungkin bisa di tengah jalan perencanaan kita rubah, ada suatu dan hal gitu ya. Kemudian kontinuitas. Nah, perencanaan ini syaratnya adalah kontinuitas, berlangsung terus menerus ya, konsisten ya, berlangsung terus menerus, sehingga apa yang sudah direncanakan, apa yang tujuan yang ditetapkan bisa dicapai dengan perencanaan yang kontinuitas atau terus menerus ya. Oke, kemudian kita lanjut dengan tujuan perencanaan. Apa sih tujuan dari perencanaan teman-teman semuanya? Kita lihat. Nah, pertama, tujuan perencanaan adalah mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Nah, biasanya kita tahu nih pelaksanaan ini kapan selesainya ya, maksudnya kapan pelaksanaannya dan kapan selesainya suatu kegiatan ya. Maka tujuan dari perencanaan itu ya. Yang kemudian yang kedua, mengetahui siapa saja yang terlibat seluruh organisasinya, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Jadi sebelum tujuan yang ingin dicapai, maka kita harus berperencanaan siapa nih yang akan terlibat, orang-orangnya saja, siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa yang nyusun ini, siapa PJ ini dan sebagainya ya. Berapa jumlah yang dibutuhkan dan sebagainya. Kemudian menghemat biaya, tenaga, dan waktu, karena kita sudah membuat perencanaan. Oh, biayanya sekian, tenaganya sekian, waktunya sekian, sehingga jika kita melakukan sesuatu tanpa perencanaan, biasanya dia tidak akan hemat, maka biasanya kecenderungannya boros, karena kita tidak tahu ternyata ada pengeluaran ini, karena pengeluaran ini di luar dugaan pengeluarannya ya. Oke, kemudian memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Ketika ada perencanaan, maka gambarannya menyeluruh, kegiatannya pekerjaannya apa aja, kita bisa seperti ini, gambarannya seperti ini gitu gambarannya. Kemudian tujuan dari perencanaan juga bisa mendeteksi atau mengetahui hambatan kesulitan yang akan ditemui ya,
Mendeteksi itu kita memprediksi nih, kira-kira hambatannya apa aja sih yang akan kita temui gitu ya gambarannya. Kemudian mengarahkan pada pencapaian tujuan ya, dengan perencanaan kita mengarahkan apa yang akan kita menjalani organisasi ini bisa untuk mencapai tujuan dengan baik. Itu tujuan dari perencanaan ya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya sifat perencanaan. Bagaimana sifatnya perencanaan? Yang pertama, perencanaan bersifat kontribusi terhadap tujuan, contribution of object, kontribusi pada tujuan ya, yaitu perencanaan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Jadi sifat perencanaan itu adalah untuk apa? Untuk dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kemudian sifat perencanaan kedua adalah kedudukan yang istimewa dari perencanaan, primacy of planning, bahwa setiap perencanaan selalu mendapat tempat yang pertama dalam suatu proses manajemen. Yang perencanaan harus mampu memberikan arah terhadap proses manajemen selanjutnya. Nah, perencanaan ini penting ya teman-teman. Dari fungsi manajemen itu POAC, perencanaan atau planning ini adalah awal ya, awal yang mana dia bisa memberikan arah terhadap proses manajemen selanjutnya, untuk organisasinya, untuk POAC ya, actuatingnya dan controllingnya gitu ya. Kemudian kemampuan pengisian dari planning ya, itu perencanaan merupakan dasar manajemen memberi tujuan dan cara pencapaiannya. Ini tujuannya mau ngapain nih? Tujuannya untuk apa nih? Kemudian cara menyapainya gimana nih? Seperti ya. Dan yang keempat adalah efisiensi dari perencanaan. Nah, rencana yang telah direncanakan dapat dicapai dengan cara yang efisien. Karena tadi kita sudah merencanakan nih, oh ini jumlahnya sekian, oh ini harus selesainya sekian, misalnya proyek ini orangnya sekian, biayanya sekian, sehingga ketika sudah ada perencanaan maka bisa lebih efisien. Tapi kalau tidak ada perencanaan mungkin di luar dugaan biayanya akan lebih besar ya kemarinnya ya. Oke, selanjutnya manfaat dari perencanaan ya, pasti kalau udah ada tujuan pasti ada manfaat ya. Manfaat dari perencanaan adalah membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan ya. Dari perencanaan ini manajemen bisa menyesuaikan, oh ternyata Pak di rencana ini seperti ini, kalau enggak ini seperti ini ya. Jadi bisa untuk menyesuaikan diri, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri. Kemudian manfaat dari perencanaan juga bisa dapat melakukan pemilihan terhadap alternatif yang terbaik. Oh direncanakannya ini, bahannya ini, bagusnya seperti ini, kalau tidak seperti ini gitu ya. Jadi adalah terbaik. Kemudian membuat tujuan lebih khusus. Nah, perinci dan lebih mudah dipahami dengan ada perencanaan. Membuat tujuannya bisa lebih khusus, spesifik gitu ya. Terperinci dan lebih mudah dipahami sehingga bisa tujuan yang bisa dicapai dengan baik. Kemudian meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Jadi dan menghemat waktu, usaha dan dana. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu itu bisa dihindari, dan bisa terakhir adalah untuk manfaatnya menghemat waktu ya, usaha dan dana tadi ya gambarannya. Ini gambaran dari manfaat dari perencanaan. Dan itu sendiri ya gambarannya. Oke, kemudian kelemahan perencanaan. Nah, ternyata selain kelebihan ada juga kelemahan ya. Nah, kelemahan perencanaan itu perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Nah, biasanya memang perencanaan itu kita optimis ya, tapi pelaksanaannya mungkin ya tidak sebegitu baik gitu ya gambarannya, atau di luar dari ekspektasi. Kemudian perencanaan juga cenderung menunda kegiatan. Biasanya kalau kita melakukan yang cepat, gesit, tapi sudah direncana ini, biasanya memang tidak bisa seperti itu, harus sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinovasi dan berinovasi, karena memang tadi ya sudah rencanakan A, B, C, D, E, maka biasanya tidak bisa dirubah atau sulit berubah lagi. Dan ini membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Kemudian perencanaan mempunyai nilai praktis yang terbatas, ya dia praktis tapi dia terbatas. Ya, kemudian ada rencana-rencana yang yang diikuti dengan cara-cara yang tidak konsisten ya. Ya biasanya rencana-rencana itu ada cara yang tidak konsisten, tidak berkesinambungan gitu ya. Ini gambarannya, ini kelemahan dari perencanaan. Oke, kemudian alasan adanya perencanaan ya, pasti alasannya yang pertama adalah
prospektif benefit ya, yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadi kesalahan dalam pembuatan keputusan ya. Nah, ini alasannya, jadi kita memproteksi keuntungan ya, kemudian positif benefit dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Jadi nggak ada perencanaan ya, kalau dari kata pepatah, perencanaan itu adalah 5% dari kesuksesan. Sehingga ketika kita sesuatu, biasanya 5% sudah sukses dengan menggunakan sisa itu ya. Oke, baik teman-teman, rekan-rekan semuanya. Terakhir kesimpulan terkait dengan materi episode ke-7 ini terkait dengan perencanaan perencanaan ini ya, perencanaan ini. Nah, terkait dengan apa teman-teman tadi? Ya, terkait dengan dasarnya perencanaan manajemen ya. Yang terakhir terkait dengan kesimpulan. Apa itu kesimpulannya? Kita lihat. Perencanaan memang harus dilakukan ya. Kesimpulannya, perencanaan memang harus dilakukan supaya tujuan yang kita inginkan dapat tercapai dengan mudah, dan dalam proses tujuannya dan proses pencapaian tujuannya tidak ada penyimpangan dari yang kita rencanakan sebelumnya ya. Perencanaan memang harus dilakukan supaya tujuan yang inginkan dapat tercapai dengan mudah, karena tadi sudah direncanakan, dan dalam proses pencapaian tujuannya tidak ada penyimpangan dari yang kita rencanakan sebelumnya. Sehingga dalam proses perencanaan, ini tidak usah, ini tidak boleh, ini seharusnya dihindari. Jadi kita menghindari penyimpangan dari yang kita rencanakan sebelumnya. Oke, mungkin demikian teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga bermanfaat. Yang bermanfaat, silakan teman-teman, mungkin ada kekurangan bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan disclaimer lagi, saya bukan merupakan dosen manajemen, tapi ini adalah bentuk sharing saya. Semoga kita bisa sama-sama saling belajar dan membantu untuk teman-teman belajar di mata kuliah ini. Baik, terima kasih atas segala perhatian, mohon atas kekurangan. Saya akhiri, ketemu lagi hanya umur saya badan, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.